Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ulangi. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Bikers Muslim Buttato Kabupaten Bantaeng, dan alhamdulillah hadir malam hari ini pendiri Bikers Muslim dan penasehat Bikers Muslim Buttato Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah. Kita doakan semua seluruh pengurus, pendiri dan penasehat, semoga senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh pengurus dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah, para mulurwah yang insyaallah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena malam ini Allah mempertemukan kita dalam suasana yang penuh bahagia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan kita nikmat kesempatan, dan Allah memberikan kita nikmat yang paling besar dalam diri kita, yakni nikmat iman. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, nanti ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kita bersalawat, jamaah sekalian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipacinikangi salah satu tanda yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Siapa yang memperlihatkan tanda yang memperlihatkan tersebut? Yaitu malaikat Jibril. Ni pacinikan iri malaikat Jibril, ia miantu nia malaikat yang berjuta-juta jari-jarinya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, itu malaikat apa? Kenapa banyak sekali jari-jarinya?" Apa nakongi malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, itulah malaikat yang setiap hujan dia catat itu air hujan." Aku tanya Nabi, apakah dia mampu catat itu air hujan yang ada di darat, di laut, di gunung, ya Rasul, ya Jibril? Apa nakongi malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, dia mampu catat semua air hujan yang ada di dunia ini. Tak setetes pun yang lepas, dia catat semua. Satu yang tidak mampu dia catat, ya Rasulullah, ya miantu ketika umatmu yang ada di para mulurwah, ketika umatmu yang ada di dunia ini, di Bantaeng ini, dia bersalawat kepadamu, dia tidak mampu mencatat berapa juta pahala, berapa miliar pahala yang dia peroleh. Itulah berkahnya salawat. Mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habibi salam alaika, salawatullah
Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tausiah singkat di hadapan para guru saya, para senior saya, para bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, anda jangan selalu ceramahku karena pas sumpah dilanai nyangkut biang kita mengisi selalu ceramah tak lak gulu PSM. Wari Maroko na Prancis sila di serang ulang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita jamaah sekalian, mari kita senantiasa ampakaloi amal-amal kebaikan kita. Mari kita senantiasa memperbanyak amal. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setiap sesuatu yang kita lakukan, niatlah ni jama-jama, maka awalilah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ngupa atau pahala. Supaya apa? Supaya kita dapat berkah. Setiap ada pekerjaan yang mau kita lakukan, maka awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillahirrahmanirrahim. Supaya ngupa atau pahala, dapat berkah. Jangan lupa selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang mau kita lakukan. Contoh, misalnya bapak-bapak mau keluar dalam penjama-jama rikokona, kita mau pergi bekerja, maka jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, baca doa kalau mau keluar rumah. Sampai di kebun baca doa. Lek bakin jama-jama jangan lupa alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya ketika kita mau tidur. Contoh, pun alatin retawa. Terutama andiku yang masih jomblo fisabilillah. Ya, itu kalau mau kita tidur sebentar, misalnya kita mau tidur, kebiasaan niat tahu puna tak dodo milan sudah buang ke kalian air deketin ruang. Akhirnya sampai mantami mau kongurnya mau kararakan ini. Kenapa? Karena dia tidak berdoa, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nakong ni papasan na tupan ritata. Apa papasan na tupan ritata? Itu kalau mau kita tidur, perhatikan tempat tidur tak. Karena ini tempat tidur tanpa beberapa menit kita tinggalkan, baru beberapa jam kita tinggalkan, itu sudah ada jin. Itu biasanya tahu nabonji kalian andra baca doa, andra ya dan lain-lain sebagainya. Makanya itu tempat tidur kalau mau kita tidur, itu tempat tidur pun apa perlu ni timpas kirong. Apa ni sapui. Di sapu itu tempat tidur ni sapui. Nah kong itu panritata ni sapunya tempat tidur kah? Nampak dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pingkurang ni sapu cukup 3 kali saja, pintalun saja ni sapu, nampak dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pintalun dibaca. Setelah dibaca itu, maka jangan lupa baca ki 3 kul. Langganan apa imam pun maghribi. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Setelah baca 3 kul, maka baca ayat kursi. Setelah dibaca ayat kursi, ya, nampak min dibaca doti. Apa yang doti? Doa tidur. Ya. Apa yang doa anak pun alat tidur, pun andrek apa ibu? Iku tak nang jo anak teneh. Jo dari datu. Ya. Apa itu doanya kalau mau kita tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika mut. Tindra maki pun na tindra tawa biasa nanya tahu tindra kono aso nai yare ka tulu biasa nya tahu aso nai nion dan dari supongoro ya cini ular dan lain sebagainya, maka nakong inabita itu disyaratkan bangun sarak-sarak ji tabe meludah sebelah kiri sarak-sarak ji. Jadi hati-hati ibu, siapa tahu ni buren terampitan ni perlu tanjakan nang ya sarak-sarak ji fe sarak-sarak. Ya, pergi ke minum. Setelah bangun tidur, ya, lah sembahyang subuh mitawa, pun nalebak ki sembahyang subuh. Kalau kita sudah salat subuh atau pas ki bangun ngurangi tawa, maka nakong itu panritata, peganglah jantunta. Nipagangi jantunta itu sebelah mana bu? Sebelah kiri. Peganglah jantunta sebelah kiri. Nampak dibacakan surah Al-Fatihah untuk ruhtah. Untuk ruhtah
untuk badanta, minta sehat, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta berkah. Jadi tani ibang keng mati dengan kodong dikiringkangi Al-Fatihah. Untuk ruh ta juga, untuk badanta, untuk kalenta juga dibacakan surah Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kan biasa dong nyen tahu, mohon maaf. Biasa tuh nyen buruk-buruk nih, pas ambaung ya andra nampak je nih andra baca Al-Fatihah. Langsung nyen kopi benen apa nak kongi? Oh mana? Ada ke kopi pagi ini? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, setiap kita bangun tidur ngurangi tawar dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat pahala, dapat berkah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punnaero itawa salama lina selama akhirat jamaah sekalian, yang paling utama yang harus dikerjakan adalah sambayang, salat. Kenapa itu salat penting? Anguran jo sambayang penting karena inilah salat adalah perkara yang paling utama yang ditanya seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Ya, selamat datang Haji Muhajir. Jadi beliau ini sebentar akan pimpin doa. Ya. Yang pertama adalah salat, sambayang. Di dunia ini jamaah sekalian tidak ada orang yang susah kehidupannya gara-gara rajin salat. Malah baji kehidupan rumah tangga kita bagus, barakah ilamun-lamunta dan lain-lain sebagainya, rumah tangga tak bagus. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang selalu galau pikirannya, susah dapat pekerjaan dan lain sebagainya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabaraki as-sambayangki. Salat itu penting. Kenapa? Inayan sariki nyawa karengan Allah taala. Inayan paturungi bosia karengan Allah taala. Inayan patimbul lamun-lamunta karengan Allah taala. Inayan sariki kekuatan karengan Allah taala. Semua yang ada di dunia ini, fasilitas yang Allah berikan kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara beribadah as-sambayang itawa. Ia mintu sabana pun las sambayang itawa ni bajikin jo pikiran, ni bajikin jo hati ya betul-betul fokus ingat Allah Subhanahu wa taala. Makana buan takbir itawa ni buan takbir inna limaya Allahu akbar. Apa maknanya yang kelimanya Allahu Akbar? Apa maknanya limana yang ke Allahu Akbar? Artinya ini jangan makin selalu ingat ini dunia. Ini lupakan ini dunia. Hanya kita fokus akhirat. Makanya buan takbir makna Allahu Akbar. Fokus akhirat. Kebiasaan tahu buan takbir Allahu Akbar. Ini desa sangkula bosi. Allahu Akbar. Kanda bembe na orangi, kanda capin na orangi, lamun-lamun na orangi. Kalau kita Allahu Akbar lalu kemudian kita ingat bembe, berarti kita dipertuhankan oleh bembe. Makanya Allahu Akbar. Kalau kita Allahu Akbar na orangi bestina, ya, hati-hati. Allahu Akbar, apa itu artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Selamat datang Ustaz Amiruddin. Jadi yang pertama kunci masuk surga adalah sambayang. Sambayang ya mas kalian. Salat itu penting. Yang kedua adalah selalu kita bersihkan hati kita dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu saya sampaikan jamaah sekalian bahwa ini atia punna ibaratkan isingkam manjo kacaya. Mana loe rakit limbu bukan jadi kacaya punna rajin kilulu injo kacaya, insyaallah kaca akan bersih. Sama hati tak biarpun banyak dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita selalu bertaubat, zikir kepada Allah, taubat diterima. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun nak cidong-cidong kili baki sambayang sikit-sikit iki. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersihkan hati kita.
Nakongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh itu akan rusak. Itulah hati manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa memperbaiki hati kita. Mari kita senantiasa membersihkan hati kita, perbaiki hati kita. Yang manakah itu ciri-ciri hati yang rusak? Dalam pandangan Islam, ciri-ciri hati yang rusak itu salah satu diantaranya adalah sombong, tampong. Sombong, enak kim ni paling hebat kena para mulurah, marengan cak dirikina. Ya, itu sombong, memandang enteng orang. Enak kim ni paling kaluman yang kena mai. Enak kim ni paling kaluman yang kena mai di bantai. Ya, jangan ki sombong. Ya, yang perlu sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nasabak dengan Allah taala empat jari ini lino surang bonina. Allah Subhanahu wa taala yang pantas sombong. Kalau manusia, apa yang mesti dia sombongkan? Harta jabatan yang dimiliki itu hanyalah sementara. Ya, rumah yang besar yang kita miliki, cantik ibalatta, gambar profilna, tingkat-tingkat ibalatta, tetapi rumah yang terakhir yang kita miliki itu yang kita tempati itu adalah kuburan. Biarpun gagah ki di dunia, biarpun gambar ki rilino, ya, singkam bagi misalnya gambarana Ustaz Abu Hurairah, contoh, ya, biarpun kita gagah di dunia, cantik ki di dunia, tetapi nanti ketika kita meninggal dunia itu hanyalah santapan caci-cacitan. Kendaraan yang kita miliki di dunia biarpun gambar otota, mewah mobil ta, Alphard ka, Pajero Sport kan dipakai, tetapi kendaraan yang kita pakai nanti ketika kita meninggal dunia itu adalah keranda jamaah sekalian. Makanya jangan sombong. Kebiasaan ni tahu nampak misi tahu kalumanya na pandangin tinggi singampun aku ngebetok kau kasih asik. Na calla-calla. Hati-hati ki jangan ki sombong, apalagi pun tukang becak ki calla. Coba mai kalau di kota Bantai ngalu Juma. Naik kiri becak nampak ki jallin di bokong ke abatok ki kita tukang becak ki. Abatok ki kita kasih asik ki. Nampak nagoyang panjang-panjang jo becak ni tukang becak, nampak igit je tukang becak lumpah nau. Apa nagong itu tukang becak goodbye selamat jalan. Kau jangan mata tinting. Hadirin dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang rusak hatinya adalah ya, takabur. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang selalu ya memandang enteng orang lain, ya. Iri hati, termasuk juga penyakit hati. Joka tetanggana mali motor yang mermeru, tetanggana mali kipas angin tapu-taputra. Ya, hadirin dimuliakan Allah. Jadi kalau mau kita masuk surga, senantiasa perbanyak berzikir, perbaiki hati kita. Kemudian yang selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam Jumat, apalagi di hari Jumat, ya, perbanyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Siapa yang tidak mau berdoa, kata Rasulullah, itulah ciri-ciri orang yang sombong. Kenapa dicap sebagai orang yang sombong? Nasabak nanda mikalen napore, hebat dan lain sebagainya, sehingga tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ki angkat tangan atau tidak mau angkat tangan, of to you, betul kita. Yang penting hati kita selalu berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah. Kan ada orang berkata, "Ya mana kepala doang iri kareng Allah taala." Percuma aja pala doang juga doaku tahun lalu entah terima kapan kareng Allah taala. Doa itu terbagi tiga. Yang pertama ada doa di cash. Yang kedua ada doa dicicil, si tangga jeruk nasarengki. Yang ketiga ada doa disimpan di akhirat. Puna mati mita wasalla, nampak makin nasareng kering Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berharap berdoa kepada Allah. Nah, kau ngikaren Allah taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memohon doalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya saya akan menerima doa-doa kalian. Mudah-mudahan doa-doa tersebut insyaallah diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya, mari kita senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas.
hubungan tamangeri kareng Allah Taala baji kilewa ibadah wa hablum minan nas, hubungan tamangeri parantar upatau baji kilewat silaturahmi. Nasabah apa? Nasabah mana siang malam kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siang malam kita berdoa kepada Allah, siang malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kok dalam kimangeri tetanggata, kok dalam kimangeri parantar upatau sia-sia jintu ibadahnya. Karena salat itu adalah cerminan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Ciri-ciri orang yang mendirikan salat lalu kemudian dia jaga itu salatnya, maka bisa dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Punna niat tahu ini Allah rajin sambayan ri masigika, baji sambayan ri ballana, rajin sambayan ri ballana, lalu kemudian baji tutur katana mangeri parana rupa tahu, baji panggokana mangeri parana rupa tahu, berarti ciri orang tersebut nenting yang sambayang, najagai sambayan karena tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Sebaliknya kalau ada orang hari ini rajin sambayang, ribala rajin rimasi rajin, tapi boleh kata sere kampung sere dusun ini sang musuh nangase. Teka masampani lalu ya sang incalai. Ilele lalu bisa dembas dende. Kalau serasi bangunan abajunna, singka mali ba umbul-umbul ada kai. Berarti kualitas sambayan tak masih butuh diperbaiki. Kenapa? Karena ayat yang menjelaskan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kepada diri pribadi. Mudah-mudahan pertemuan ini insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung ta ini di Paramuloroa insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, nasariki sehat kareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.